Nomor 5 ada sebuah produk fisika ya, yang berupa presentasi yang dibuat untuk membantu ya, sesuatu yang tidak dapat dilihat dan digunakan untuk membantu fenomena alam. Contohnya misalkan model tata surya kayak gitu ya, model apa misalkan organ tubuh, mata kayak gitu. Jadi ini adalah model. Kemudian nomor 6 ini pernyataannya. Pernyataan berikut yang tepat mengenai hubungan prinsip dan hukum dalam fisika. A. Keduanya sama-sama tidak mengatur kejadian alam fakta, tetapi kejadian alam fakta yang dijelaskan keberadaannya oleh prinsip dan hukum. B. Hukum merupakan dasar-dasar yang digunakan untuk mengembangkan suatu prinsip fisika yang lebih khusus. Oke ya, ini kurang tepat. Prinsip adalah pernyataan kuantitatif, sedangkan hukum adalah pernyataan umum yang melandasi prinsip. Prinsip menggambarkan hubungan antar variabel dalam suatu sistem dalam bentuk persamaan matematis. Salah ini ya, rumus ini. Hukum dalam fisika menyediakan landasan teoritis untuk memahami fenomena alam yang selanjutnya dikembangkan menjadi prinsip fisika yang lebih luas. Ini kebalik ya. Jadi prinsip dan hukum sering digunakan secara bergantian karena dianggap sebagai sinonim. Prinsip dan hukum dibentuk oleh fakta-fakta dan konsep atau konsep-konsep. Ini sangat perlu dipahami bahwa hukum dan prinsip fisika tidak mengatur kejadian alam, melainkan kejadian alam yang dijelaskan keberadaannya oleh prinsip dan hukum. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya. Nomor 7. Pemahaman mengenai fisika sebagai proses pembelajaran antara guru dengan peserta didik hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses sains pada diri peserta didik. Berikut yang bukan termasuk kelompok keterampilan proses. Mengamati, ini termasuk ya, mengklasifikasikan, menginterpretasi ini termasuk dia. Nah, yang ditanya adalah yang bukan ya. Mengukur juga sama, merumuskan hipotesis, mengajukan pertanyaan, memprediksi, menafsirkan, menyimpulkan, melakukan percobaan, menganalisis data, menyajikan data, meringkas, memperhatikan, dan mendengarkan. Nah, ini yang bukan ya, itu bukan keterampilan proses. Jadi kalau dalam percobaan kita harus bisa ini ya, mengamati, mengklasifikasikan, dan yang lain sampai nanti menyimpulkan. Kita lanjut lagi ya. Berikut yang termasuk indikator keterampilan proses sains dalam melakukan pengukuran. Itu berarti dia mengukur ya. Itu nomor 8. Menyediakan alat ukur di laboratorium, bukan ya. Kemudian mencari persamaan dari berbagai alat ukur yang tersedia. Melakukan modifikasi terhadap alat ukur. Menemukan ketidakpastian pengukuran. Oke, ini boleh nih. Kemudian memilih alat ukur yang paling terjangkau. Salah ya. Harusnya paling tepat ya. Ya. Di pertama, keterampilan proses sains dalam mengukur adalah memilih alat ukur yang sesuai. Kemudian memperkirakan dengan lebih tepat, jadi melihat ya. Lihatnya sudutnya itu biasanya agak lurus, tidak boleh miring ya matanya. Agak lurus. Kemudian menggunakan alat ukur dengan ketepatan tertentu, berarti sama ya. Jadi misalkan kalau kita mengukur diameter dalam tidak bisa menggunakan mikrometer. Kemudian menemukan ketidakpastian pengukuran itu. Ya. Kemudian untuk nomor 9, fisika dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menyelidiki berbagai fenomena alam. Hal ini disebabkan fisika ya
hanya fokus pada studi benda langit, tidak menggunakan metode ilmiah untuk menguji dan memahami prinsip-prinsip dasar alam semesta. Benar ya, yang berkaitan dengan konsep abstrak salah, tidak memperhitungkan hukum alam yang sudah ya, yang memperhitungkan ya, menggunakan rumus-rumus matematis menjelaskan peristiwa alam. Nah, ini tidak ya, tidak menggunakan rumus-rumus, tapi fakta-fakta yang ada. Nomor 10, seorang ilmuwan harus bersikap apa ini? Terbuka terhadap perubahan dalam teori atau hipotesis yang mereka ajukan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menginterpretasikan suatu fenomena dengan lebih. Oke, terima kasih. Sampai